yang akan menuturkan kisah hidupnya, perjalanan dan pengalaman hidupnya, bagaimana ia sempat mengambil keputusan untuk berkompromi dengan kehidupan malam, berkompromi dengan pornografi, dan itu semua ternyata lambat laun namun pasti membawa kehancuran bagi gambar dirinya. Tetapi ada hal yang luar biasa di tengah perjalanan hidupnya. Inilah kisah nyata Johan Silalahi untuk Anda saksikan. Selamat menyaksikan. Sejak SMP, saya itu setiap pagi ngantar mama itu naik becak bareng. Keadaan ekonomi kita kayaknya dulu tuh pas-pasan ya. Tapi kayaknya mama papa itu luar biasa. Mereka bisa menyekolahkan 6 orang anak dan ya bisa kasih cukup makan. Mama itu jual ikan asin di pasar tradisional. Aduh, banyak kali ada dagang mama nih. Kamu ini pelan-pelan kau Johan. Kau susun dulu semua biar rapi. Mak, minta duit sedikit lah, Mak. Kau ini setoran becak saja. Kemarin belum kau setor ke mama. Mak, minta duit sedikit lah, Mak. Ya, Mak. Nih, Bang, anterin aku dulu ke Simpang 5. Ya udah, Kakak naik becak ini dulu, Kak. Naik dulu, Kak. Mak, ini ada rezeki, Mak. Aku taruh dulu ya, Mak. jangan lupa malam ini kau beliin mama martabak ya. Iya, Mak. Ada sedikit malu, tapi ada juga kebangga karena saya bisa menghasilkan duit. Ada duit, jadi ada malu tapi saya bisa kerja nih. Panas sekali, Bang, kota Medan ini. Kau mau? Mau lah. Buat kau. Oh iya, ku dengar kau belum bayar uang sekolah. Bukan aku belum bayar, tapi mamaku belum ada duit. Makanya aku sering kabur kalau Pak Jabu Sarma. Aku takut ditagih-tagih. Ya udah, kau ke rumahku aja dulu yuk. Kita main game. Kebetulan sepi di rumah aku. Kau mau? Yaudah, kalau begitu. Oke. Kau tembak atas, ku tembak bawah. Mana aku buat? Orang aku ditembakin terus. Ah, game over lah ini. Bosan aku. Kau mau mana? Kunci pintu. Habis main itu bosan kali. Nah teman saya ini menawarin langsung aja. Bosan mainnya, mau nonton film apaan tuh saya bilang. Kau nggak tahu film ini? Ini tuh film cewek-cewek. Alamak, Kardo. Aku nggak berani lah, Kardo. Kalau Mama Tua tahu, Mama Tua pasti marah. Mama tua tuh lagi kerja. Kau tenang aja. Karena dia pengaruhin saya, akhirnya saya ikut-ikutan dan saya itu gampang terpengaruh juga. Saya lanjut terus, jadi ya udah. Oh iya, oke deh, nggak apa-apa. Boleh saya bilang gitu. Tapi begitu ngelihat keluar maaf orang, saya kaget juga. Duh, oh begini, oh begitu ya. Iya ini film. Nah teman saya itu bilang gitu. Aduh, enak sekali ya kayaknya, puas gitu. Setelah nonton film itu saya jadi ketagihan. Begitu ada di Jakarta, jadi setiap ngeliat cewek itu saya cuman kayaknya di dalam pikiran saya nih cewek bagus nih bodinya. Mas, ngapain? Keluyuran kok malam-malam? Sendirian pula? Enggak sih, Mbak. Aku cuma cari angin aja sih, Mbak. Kalau mereka langsung kasar aja, Mas mau ngamar ya katanya. Saya sore-sore itu jam 7-an, itu rame sekali memang tempatnya. Sambil minum tapi ngobrol sama cewek mau ngamar, tapi di mana saya bilang. Ada kok tempatnya di situ tuh di balik jembatan. Ada kamar-kamar kecil, jadi cuman dibatasin sama seng gitu doang. Kalau ketangkap gimana, Mbak? Tenang aja, di sini aman kok. Masih pernah ditangkap ya? Waktu saya mau melakukan itu kayaknya ada suara-suara antara yang suara yang baik dan suara yang jahat. Yang baik jangan, itu salah, dosa. Tapi yang enak, lu puas lu. Dah, selama ini kan lu pengen. Ayo udah, kapan lagi ini kesempatannya. Yuk, yuk. Bentar dulu, Mbak. Kenapa? Kira-kira bayarnya berapa ya, Mbak? Saya itu udah memberanikan diri untuk mengenal wanita tunasusila. Jadi saya berani bayar itu umur 19 tahun. Mbak Memi, udah bangun aja nih, Mbak. Pules banget nih tidur.
Sampai aku nggak bisa bangunin Mbak. Bentar ya Mbak. Sepertinya sejak punya uang, jadi saya merasa ada keberanian. Wah, saya bisa beli perempuan nih, karena saya punya uang, punya kuasa kan. Saya pikir saya udah bayar dia. Nah, dia harus puasin gua, karena saya udah bayar. Kurang atuh mas, uang makan yang kemarin belum. Ya, yang pasti kalau sama mereka kan kita bayar, kita kasih uang, keluarin. Tapi kalau setiap hari seperti itu kan tekor juga. Jadi saya cari cara lagi, bagaimana untuk terus bisa melampiaskan nafsu. Tahun 2000 saya mulai bekerja sebagai bartender. Disinilah mungkin saya merasa dunia saya, karena saya merasa bisa tersalurkan, bisa dekat-dekat sama cewek-cewek seksi. Ini sayang. Karena saya sudah lama mengenal wanita ini, akhirnya dia saya pacarin. Kayaknya kamu capek banget. Wanita ini menarik buat saya karena satu memang sosoknya keibuan, dan satu lagi dia umurnya lebih tua dari saya. Beda umurnya 4 tahun, jadi saya lebih nyaman lagi. Yaudah deh, aku kerja dulu ya sayang. Oke. Yaudah, makasih ya sayang. Ya, semangat ya sayang. Iya. Kalau modus untuk mencoba cewek-cewek yang saya mau deketin itu, biasanya saya ajak ke kos-kosan. Kalau dia mau, berarti ini bisa. Sayang, kamu gak kenapa-napa kan sayang? Melakukan hubungan seks sama wanita ini saya dibilang sering sih enggak, tapi setiap pertemuan selalu melakukan. Aku hamil. Tiba-tiba dia mutusin mau gugurin aja, sampai mau bunuh diri kalau tidak mau saya izinkan. Saya menolak waktu itu, karena saya pikir saya mau tanggung jawab, ini nyawa. Dia nangis, jadi orang tuanya nggak setuju karena memang mengutamakan status sosial tadi. Akhirnya saya dengan berat hati mau mengiyakan. Woi, Bang Johan, habis dari mana? Rapi banget. Biasa, aku ibadah. Pikiran pendek saya sih, kalau udah ibadah itu ya Tuhan pasti udah ampuni dosa saya. Mantep. Orang kayak Bang Johan nih wajib dicontoh anak muda di kampung ini. Lu biasa aja. Tujuan saya cuma supaya dilihat orang baik nih, supaya orang tuh dekat sama saya, dan niat saya mau pacaran gitu, mau cari cewek. Jadi niatnya bukan tulus mau cari Tuhan. Hal yang memalukan itu yang paling, yaitu kejadiannya memang waktu itu sudah melakukan hubungan, tapi kita sempat sambil tiduran di kamar digerebek. Ada gelas di atas TV saya itu diambil, ketok saya berdarah. Nah, saya langsung udah panik juga, udah berdarah gini, malah mereka makin membabi buta. Aku gak salah. Apaan ini orang? 3 bulan belakangan ini kita lihat gonta-ganti cewek terus. Pak RT, ini semua nggak seperti apa yang Anda bilang, Pak RT. Ini semua. Ini Johan, nah, anaknya keluar yang cowok. Lah, Bang Johan. Ini warga laporan bahwa si Johan telah berbuat mesum di kampung kita. Jangan ada yang maju ya. Kalau ada yang maju, hadapan sama gua. Gua kenal nih orang nih. Ini orang baik. Ini orang baik, gua kenal. Ngerokok kagak, narkoba kagak, apalagi Cina. Ini orang rajin ibadahnya. Jadi kan saya pikir, Tuhan baik. Kamu tuh udah mau mati sebenarnya. Kalau enggak kamu udah dibakar gitu kan. Tapi kamu masih ngelakuin aja dosa gitu. Hari ini tobat, besok ngelakuin lagi. Saya nggak sadar pokoknya kenapa. Padahal saya udah ditegur Tuhan. Suruh si Johan masuk ke kantor gue sekarang juga. Iya, cepat. Kenapa bos? Johan, lu maling ya di kantor gue? Produk dari perusahaan ini kan harusnya jualnya 4, tapi yang masuk cuma 2. Yang 2-nya masuk ke pribadi kita sendiri. Lu lihat nih, pemasukan sama pengeluaran yang nggak seimbang, nggak balance. Ngaku lo. Uang korupsinya saya pakai buat foya-foya sama jajan aja sama cewek-cewek sih. Jadi mereka mau tertarik sama saya dan bisa saya bawa ke kos-kosan atau kontrakan. Jadi saya bisa berhubungan intim sama mereka. Lu nih nggak tahu diuntung ya.
saat ini juga lu gue pecat. Out. Sekitar tahun 2006, waktu itu ada lamaran dari koran di toko kue, langsung keterima. Mas, sini Mas. Oh iya tante, ada apa ya? Mas, itu lama banget sih antriannya. Oh gini tante, kalau di sini kan pelanggannya banyak tante. Jadi gimana kalau saya bantu tante? Ya udah nih, saya mau buru-buru. Nih uangnya. Oke. Jual nanti campur ya. Iya tante, tunggu sebentar ya. Iya, iya. Kalau setelah kerja di toko roti itu sepertinya kesempatan untuk berbuat mengenal perempuan-perempuan lebih banyak karena lingkungannya kan itu lebih ke wanita karirnya, orang-orang yang berduit. Iya tante, tante sendirian aja? Iya, suami saya keluar kota. Oh, tante Johan boleh minta nomornya nggak? Ih, buat apaan? Tante jangan salah paham dulu. Tante kan tahu sendiri, di sini kan pelanggannya banyak. Otomatis kalau tante jadi pelanggan saya kan cepet. Iya deh, boleh, boleh. Pribadi saya sendiri sih ada dalam hati saya pengen cari jadi kayak gigolo, pengen jadi nyari tante girang. Saya pengen cari tante-tante yang ya kesepian, intinya sih kesepian sih kalau saya bilang kalau jadi kalau mereka mau temenin jalan, saya siap gitu. Roh pornografi itu akhirnya berakibat sama merusak tubuh saya karena mungkin saya sudah berhubungan sama kurang lebih 40 perempuan ya, jadi akhirnya berdampak seperti itu buat tubuh saya, jadi berakibat kena penyakit sipilis sih. Oh Tuhan, sakit banget Tuhan. Johan tobat Tuhan. Tobat Tuhan, saya nggak mau lagi. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya nggak mau lagi. Saya janji Tuhan. Udah saya janji sama Tuhan, janji di depan Tuhan. Sampai sambil doa. Tengah malam saya nyanyi, Tuhan saya mau tobat. Saya nggak mau pornografi lagi. Sembuh. Balik lagi. Udah sembuh. Jadi dalam hati saya, udah sembuh Tuhan, saya nggak apa-apa lagi Tuhan ya. Jadi saya menyepelekan Tuhan, ngeyel. Kalau dibilang itu ngeyel, saya ngelakuin lagi. Silakan. Iya Pak, makasih. Bu Foni, ini Johan. Dia yang akan bertanggung jawab di Food and Coffee Maker di sini. Johan, ini Bu Foni, manajer baru kita. Saya Johan, Bu. Johan, saya mau ketika kamu dulu pertama kali ketemu sama dia waktu kita sama-sama kerja di tempat yang sama, itu tahun 2006 akhir. Makasih ya Bu atas pujiannya. Saya bakal bekerja di perusahaan ini lebih baik lagi Bu, supaya perusahaan ini lebih berkembang dan maju. Hampir semua perempuan pasti senangnya ngelihat laki-laki yang tipenya bekerja keras, nggak mau santai-santai, nggak cuma mengharapkan uang dari orang tua mungkin gitu ya. Pasti kalau saya sih senangnya yang begitu. Pendekatan saya sama wanita ini kurang lebih 1 tahun. Jadi sekitar tahun 2008 saya memutuskan untuk menikah. Karena sering melakukan dosa, akibatnya saya menuai. Jalan ngambang gitu, tapi udah ada halusinasi. Halusinasinya itu kayak orang ada nyawa-nyawa yang menarik kepala, kayak orang Parkinson, kayak menggetar-menggetar begini. Terus sesak napas, gemetar, kayak orang gimana gitu. Jadi, wah saya sempet takut juga ini. Terakhir saya mau hidup nih, udah mau mati nih, udah terakhir saya hidup. Rasanya amis, saya lihat darah. Jadi saya udah, orang bilang sekar. Jadi goyang-goyang kayak ayam menggelepar, udah mau tinggal nunggu waktunya aja. Saya ingat banget masih hamil Nathan, usia 3 bulan kandungan saya itu kita pergi ke rumah sakit. Tuhan, kenapa dia dikasih penyakit yang seperti ini? Kenapa nggak normal-normal aja kayak orang lain gitu kan? Kenapa harus dikasihnya gagal ginjal,
cuci darah yang menurut orang itu harus dijalani selama seumur hidupnya dia. Tahun 2010 bulan Mei, memang awalnya saya nggak terima, tapi akhirnya saya jalankan karena memang ini satu-satunya saya memperpanjang umur saya. Karena kalau tidak cuci darah, dokter bilang ya udah, saya nggak mau ikut campur, kamu mati. Jangan salahkan kedokteran pihak rumah sakit. Memang saya cari-cari salah saya apa ya? Saya bisa sakit, saya dulu rajin ke gereja. Saya puji-pujian, nyembah Tuhan, nyanyi iya. Tapi kok saya bisa sakit cuci darah? Ada yang membisikkan, nih kamu pernah buat dosa yang paling parah itu mungkin ya ini, membuang anak ini. Itu udah jadi nyawa sebenarnya. Saya di situ mungkin dosa saya paling, wah ini Tuhan, saya tahu Tuhan tegur saya habis-habisan di sini sih. Sakit, kamu sakit ini, itu dosa kamu. Ya ada yang ngomong gitu. Iya, saya minta ampun Tuhan, minta ampun saya dosanya. Luar biasa gitu saya buang anak saya. Kalau dipikir-pikir saya udah gini, mungkin udah umur 16 tahun kan, udah gede. Kan keselamatan itu hanya satu di dalam Kristus Yesus. Dan saya bilang, maukah engkau menerima dia? Begitu saya bilang mau, ya udah sini saya doain. Dia tumpang tangan di saya. Jadi saya waktu itu kayak merasa dingin aja, tapi saya nggak nangis, cuman ada air mata keluar. Tuhan, saya mau minta ampun. Iya Tuhan, ini anakmu, dia mau benar-benar bertobat kembali kepada Tuhan. Pak Johan sudah menjalani cuci darah sejak 2010. 1 minggu. Hidup baru saya itu puji Tuhan luar biasa. Saya bisa beraktivitas selayaknya orang normal. Dia menjalani hidupnya juga jadi jauh lebih semangat daripada yang dulu. Kasih Tuhan itu kayaknya ekstra kekuatan baru. Sudah mengatakan itu haram, jangan lakukan. Masturbasi itu rumit. Bukti psikologis dan ilmiah akan memperlihatkan kemana kebiasaan ini akan membawa seseorang. Kamu akan takjub ketika mendengarnya. Suatu hari, kami menerima pesan berisi, saya kecanduan masturbasi. Sri, kamu akan menikah kan? Kau akan punya istri dan anak. Anakmu bisa saja menghadapi masalah masturbasi juga. Dan membantu mereka berhenti adalah tugas orang tua. Jadi kita harus siap menghadapi masalah ini. Tidak peduli apakah kamu ateis, Muslim, atau Nasrani. Semua pasti menyesal melakukannya. Pornografi adalah industri global. Kamu akan kaget kalau mendengar statistiknya. Kawanku, percaya atau tidak, di Amerika, website porno itu legal. Pornografi hal yang lumrah di sana. Tebak berapa website porno yang ada di Amerika pada tahun 2014? Ada 4,5 juta website porno. Dulu, di 2014. Aku tidak bicara tentang jumlah foto atau video. Maksudku, ada 4,5 juta website yang masing-masing ada banyak foto atau videonya. Dan parahnya lagi, 12% dari semua website yang ada adalah website porno. Ada yang bilang bahwa sebenarnya lebih dari 30%, hampir sepertiganya. Lebih dari 35% data terdownload dari internet adalah pornografi, seperti wabah. 30% data yang beredar di internet adalah pornografi. Dunia dibanjiri pornografi, bisa ditemukan di billboard dan media cetak sampai ponsel dan komputer. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa bahayanya pornografi? Orang bisa bilang kalau masturbasi itu enak, dan mungkin itu benar. Tapi, percayalah, hasilnya sangat tidak menyenangkan. Bagaimana kalau sudah selesai? Semua kepercayaan dan ateis merasakan hal yang sama. Semuanya merasakan hal-hal negatif. Seperti menyesal, malu, membenci diri sendiri, kurang motivasi, dan lesu. Bagi yang telah kecanduan, hal-hal negatif tersebut merasuk hingga menjadi sebuah depresi. Bisakah kamu bahagia saat depresi? Tidak. Kamu akan kehilangan kebahagiaan saat depresi. Gejala depresi sendiri meliputi malas, motivasi rendah, lelah, dan rasa bersalah. Ada juga artikel yang mengklaim masturbasi mengakibatkan kerontokan rambut. Coba pikirkan. Masturbasi bisa jadi penyebab masalah lain. Ada yang turun-temurun, ada juga yang tidak.
seperti terganggunya produksi hormon testosteron. Klaim lain menyebutkan sakit pada selangkangan. Jadi tanyakan pada dirimu, apa aku rela mengidap salah satu penyakit ini hanya demi kenikmatan sesaat? Ada juga yang mengklaim masturbasi menyebabkan hilangnya ingatan. Bayangkan kehilangan kenangan berhargamu. Kisah berikut akan membuatmu terkejut. Seorang hafiz muda datang kepada Bediüzzaman. Pastinya pemuda ini sudah hafal Al-Quran. Ia mengeluh bahwa ingatannya menurun. Aku sering lupa banyak hal. Apa kemampuan terpenting bagi seorang hafiz? Daya ingat kan? Dia butuh kemampuan tersebut untuk menghafal Al-Quran. Lalu Bediüzzaman berkata, jauhkan diri dari melihat yang haram. Saran untuk menyembuhkan lupa adalah jauhkan diri dari melihat yang haram. Imam Syafi'i juga berkata, melihat yang haram menurunkan daya ingat. Jadi, apa akibatnya jika melihat yang haram? Daya ingat menurun. Semakin yang haram memasuki diri, syahwat akan naik. Dan ia bisa menyalahgunakan dan menyia-nyiakan tubuhnya. Saat kamu melihat yang haram, birahimu akan muncul. Jauhi hal itu dalam sebulan akan berkurang memikirkannya. Walaupun kamu tidak sengaja melihatnya, hal itu tetap terekam di alam bawah sadarmu. Seseorang bisa menyalahgunakan dan menyia-nyiakan tubuhnya. Inilah masturbasi. Akhirnya diwajibkan mandi besar beberapa kali dalam seminggu. Karena itu, daya ingat akan rusak. Rasulullah SAW bersabda, di akhir zaman, Al-Quran akan dicabut dari dada para hafiz. Semua akan terlupakan. Rasulullah SAW bersabda tentang perjuangan para hafiz Quran di akhir zaman. Bukankah ini petunjuk jelas? Peringatan yang diberikan dari 1400 tahun lalu? Mari kita bahas dampak negatif lainnya dari masturbasi. Hilangnya rasa percaya diri, motivasi rendah, tak berenergi. Fakta ilmiahnya, pornografi dan masturbasi menyebabkan lonjakan mendadak pada dopamin dan merusak reseptor. Kerusakan reseptor ini kemirisannya. Aku bermasturbasi dengan menonton ibu seseorang. Bagaimana kalau itu terjadi pada saudara perempuanmu? Ribuan pria menonton dia melakukan hal seburuk itu. Jadi tolong, tunjukkan martabatmu. Paham kan? Topik selanjutnya akan lebih parah. Mungkin ada yang mual mendengarnya.
Meneliti hal ini saja membuatku mual. Topik pornografi anak sangat menjijikan buatku. Tahu berapa banyak pornografi anak yang diunggah setiap minggu? Rata-rata 480.769 foto diunggah ke internet tiap minggunya. Menurut statistik perusahaan di Kanada, 63,4% anak-anak yang terlibat berusia kurang dari 8 tahun. Menjijikan kan? Kamu mungkin bilang, na'udzubillah. Tapi, itu hanya yang terlihat saja. Karena banyak anak-anak yang tidak cerita. Masalah ini sangat serius. Banyaknya unggahan foto dan video porno anak membuktikan adanya peminat. Jika tidak ada peminat, tidak ada yang mengklik. Gambar-gambar itu tidak akan ada. Di judulnya tertulis, anak di bawah 8 tahun. Ada yang minat dan melihatnya. Lalu, apa yang bisa kita katakan? Kawanku, jika kamu tidak mengendalikan dan menyingkirkan kebiasaan ini, kamu tidak akan tahu ujungnya. Jadi manusia yang biadab. Paham? Berita atau cerita tentang seorang anak muda berusia 26 tahun yang sejak umur 9 tahun dia sudah terbiasa dengan pornografi, mulai kecanduan tingkat tinggi usia 15 dan seterusnya. Nah, suatu saat di menjelang usia 20-an itu dia merasa dia udah nggak terpuaskan lagi dengan pornografi ini. Maka dia mau coba untuk melakukan dengan orang. Nah, mulailah dia mencari perempuan-perempuan teman kencan, ya. Ternyata itu mengejutkan sekali buat dia dan mengejutkan juga buat dunia ketika itu dipublish bahwa tubuhnya tidak bereaksi. Apapun dia coba, tubuhnya tidak bereaksi. How come? Itu dia, karena wiring di otaknya, sambungan-sambungan di otaknya selama ini dia baru terbangkit, ya, bangun, bergairah, bernafsu dengan gambar-gambar. Sekarang ketika gambar-gambar itu diganti sama orang, itu sesuatu yang asing, jadi tubuhnya sama sekali tidak bereaksi. Inna yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada mukmin untuk menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Sampai situ aja dulu. Jadi kalau kita memandang-mandang dan menikmati porn, lah itu kita menahan pandangan nggak? Jadi Allah letaknya di mana? Lalu sekarang kita berdua-dua nih, suami istri menikmati itu, gitu. Iya. Jadi begini ya nak, orang yang udah kecanduan pornografi begitu rupa, dia susah berpindah ke objek yang lain. Karena objek itu telah bertahun, mungkin berbelas tahun, membuat sistem di tubuhnya berjalan seperti itu, gitu. Dia berkali-kali puas dengan ini, ulang lagi, gitu. Nah, karena orang yang udah kecanduan kan, sekarang kalau ganti objek, walaupun dia selingkuh tadi itu, belum tentu. Kan dia manusia real juga yang diselingkuhin, kalau dia nggak berhasil sama istrinya yang sah, belum tentu juga dengan orang lain karena sama-sama manusia real. Dan ternyata otak depan itu memang salah satu fungsi yang paling ngerusak adalah kemampuan decision making proses ya, Bun. Macam-macam nak. Jadi otak depan ini membedakan manusia dengan binatang. Jadi di sini perencanaan, di sini pengambilan keputusan, di sini moral dan banyak fungsi lainnya, berpikir dan semuanya, analisa, banyak sekali nak bisa dilihat. Prefrontal cortex. Prefrontal cortex. Oke. Dan yang nggak ada fungsi itu pada binatang karena dia nggak ada perencanaan karena itu yang paling membedakan antara otak manusia dan binatang. Inilah prefrontal cortex. Ini fungsi mulia kita sebagai manusia dan yang rusak itu. Wow. Nah itu nak berat sekali.